Apache Renegade, this is V-Line. All copy. Berlatar di zona perang, kisah akan berfokus pada sekumpulan tentara Amerika yang sedang akan menyelamatkan seorang pejabat dari sekelompok teroris berbahaya, di mana terlihat seorang sniper bernama Jake ditemani rekannya Richie bertugas untuk memantau keadaan sekaligus mengomando terkait kapan Jake harus menembak. Now, all clear. Tak berselang lama setelah Jack menghabisi penjaga, kini rekan-rekannya mulai menyisir area sekitar dengan dipimpin oleh seorang komandan bernama Victor. Namun setelah menyisir beberapa tempat, mereka tidak menemukan seorang pun penjaga atau setidaknya teroris yang berkeliaran, melainkan hanya menemukan beberapa butir peluru dengan bercak darah sebagai pelengkapnya. Bravo is clear bottom, hidden top side. Penyisiran yang cukup lama akhirnya membuahkan hasil yang setimpal. Victor CS akhirnya berhasil menemukan apa yang mereka cari, yaitu seorang anggota DPR yang saat ini disekap oleh para teroris. Entah itu jebakan atau bukan, tidak ada seorang pun yang menjaga si anggota DPR. Victor yang akan segera keluar dan membawa si DPR pergi, tentu meminta bantuan Jack agar melindungi perjalanan mereka. Namun setelah permintaan itu dilontarkan, tiba-tiba Richie melihat dua mobil musuh datang mendekat. Dan ketika Victor keluar, para teroris itu sudah berada di posisinya untuk menyerang sehingga... Ketika sedang beradu tembak itulah, pihak bantuan akhirnya datang untuk melakukan penjemputan. Victor dan anggotanya yang masih tersisa mulai memasuki kendaraan satu persatu. Musuh yang tahu lawannya akan kabur tentu semakin gencar menembaki mereka, sehingga Victor CS tidak mempunyai pilihan lain selain harus segera pergi dari sana. Meski Victor tahu jika dua anggotanya masih berada di atas salah satu bangunan dan terpaksa harus meninggalkan mereka sebelum Victor makin terdesak oleh serangan musuh. Jack yang sudah berada di bawah harus menyaksikan kepergian Victor. Namun tidak hanya itu saja, Richie yang menjadi rekan satu-satunya juga tertembak di bagian kaki, sehingga Jack terpaksa harus membawanya kembali ke atas, bertahan di sana selama mungkin sampai Victor kembali datang menjemput mereka. Sesampainya di markas, kedatangan Victor langsung disambut oleh antusiasme dari seorang wartawan wanita bernama Janet. Alih-alih membiarkan dia melakukan pekerjaannya, Victor justru tidak menerima kehadiran wanita itu. Bahkan sambil mungsrang-mangsreng, Victor segera merampas memory card milik Janet agar dia tidak mempublikasikan apapun yang dia dapat dari sini. No. Excuse me, soldier. Ma'am, please stand back. What is he doing in there? Is he wounded?
Setelah mengurusi DPR dan Janet, Victor segera menemui atasannya untuk melakukan penjemputan terhadap Jack dan Richie yang masih terjebak di zona perang. Namun dengan alasan amunisi dan tentaranya yang tidak memadai, si pimpinan tidak menyetujui apa yang Victor usulkan dan berjanji akan segera mengirimkan kembali ke tempat itu jika markas mereka sudah mendapatkan suplai dari pusat. I don't have a good answer for you, sir, Mosby. All right, sir. Look, as far as Chandler, what You're assets? talking about going back into Madabak today because I'm short of people and ammunition. Here's the deal, Mosby. Selanjutnya, Victor menemui salah satu rekannya yang sedang dirawat. Ia terserempet peluru di bagian kepala yang hampir saja mengenai matanya. Dan karena anggotanya tidak bisa bertempur untuk sementara waktu, dia memberikan jimatnya kepada Vic, berharap bisa menyelamatkan dia di setiap peperangan. Yeah, I'm sure. As long as you have it, I know you'll be okay. All right, buddy. Melihat si DPR sudah sadar, Victor pun meluangkan waktu untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan mungkin masih trauma dengan kejadian penangkapannya. Si DPR hanya bicara ngelantur dan tidak jelas. Namun meski begitu, berkat rekannya yang terluka, Victor akhirnya mendapatkan informasi terkait sebuah nama, Abdul Azim Abad, membuat Victor bertanya-tanya tentang apa hubungan Abdul dengan si DPR ini. What'd you hear him say? He said a name, Abdul Abad. Abdul Azim Abad? Di luar, Victor kembali dihampiri Janet yang setengah memohon untuk ikut ke medan perang. Meski sudah memohon dan mengemis, Victor yang lebih mengedepankan keamanan masyarakat sipil tentu membuat Janet harus kembali kecewa karena dirinya tidak diizinkan untuk bergabung ke dalam misi. I have to ride along on a mission. I see. I feel your pain, but that is not my call. Setelah meninggalkan Janet sendirian, Victor kembali dipanggil oleh si pimpinan untuk memberinya misi baru, menyelamatkan rekannya yang saat ini terjebak di dalam mobil truk rusak akibat kebocoran minyak. Dan jika tidak bisa membawa mobilnya kembali, setidaknya Victor harus membawa isinya yang merupakan suplai makanan dan amunisi. So I want you to get out there, find that truck, help Tyler get it fixed, and roll it back here. Yes, sir. If you can't get that truck rolling, pull what cargo you can and blow the rest in place. Roger, sir. Let's go, guys. Ketika tersadar dari pingsannya, Richie menanyakan terkait di mana saat ini rekan-rekannya berada. Dan setelah mendapat jawaban jika semua orang sudah pergi, Richie mulai sadar jika dia tidak bisa merasakan sebelah kakinya. Dan dengan fakta jika dia terluka, Richie langsung mengucapkan terima kasih karena Jack tidak meninggalkannya sendirian di tempat ini. Don't mention it, brother. Jake, Yeah. I can't feel anything. You got a round notch in your spine. I stopped the bleeding, but we'll have to wait until some folks get here. We're gonna have to just wait it out. Tidak bisa terus bertahan di sana, Jack memutuskan untuk keluar mencari senjata dan berharap menemukan makanan. Ia berharap apa yang mereka temukan bisa menutupi kebutuhan dalam beberapa jam ke depan. Dan sebelum pergi, tak lupa Jack memberikan senjata miliknya kepada Richie, langsung menembak seorang tak dikenal jika dia berani mendekatinya. All right. Victor sendiri pergi ke tempat yang dimaksud si atasan. Dia membawa 2 orang anggotanya berikut 1 orang lokal yang mengetahui tempat di mana rekannya berada. Yang tak butuh waktu lama, sampailah Victor ke tempat di mana mobil rekannya berada. Namun dia lebih memilih untuk berhati-hati karena siapa tahu di dalamnya sudah ada musuh yang sedari tadi sudah menunggu. Ketika si orang lokal pergi melihat keadaan, Janet datang dari belakang dan langsung memotret tempat kejadian di mana si rekan yang bernama Tyler itu pun lantas turun dari mobil dan mendekati sumber suara. Dan setelah memastikan tidak ada musuh di area itu, Victor dan anak buahnya segera memeriksa mobil berikut dengan apa yang dibawanya saat ini. Need a hand specialist, Tyler? She turns over okay? Yeah, no, everything's perfect working order except... Let's go take a look, Jennings. Oh, dear God. Melihat ada seorang wanita dengan anak di belakang truk, Victor meminta Tyler untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, siapa wanita itu, di mana mereka bertemu, siapa yang mengejarnya, dan alasan kenapa harus membawa dia bersamanya. Can I have a word with you in private? Absolutely.
Tyler menjawab jika dia menemukan wanita itu terluka bersama anaknya, berlarian ke sana kemari berharap ada yang menolong. Namun karena tidak ada satupun yang membantu, Tyler nekat untuk membawa dia bersamanya. Dan untuk orang yang mengejarnya, ia tidak menemukan siapapun orang mencurigakan sehingga beranggapan jika wanita ini hanyalah warga sipil korban perang yang memang patut untuk diselamatkan. I don't even know where she came from. There's not a lot back in these hills. That's all. That's it. That's one hell of a story, specialist. It's all true. Akibat terkendala bahasa, Victor menyuruh si orang lokal untuk berbicara dengan wanita itu. Mereka berbicara menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Victor lantas menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan, di mana si orang lokal hanya mengatakan jika semua ini rumit, sehingga Victor yang kesal pun meminta kejujuran dari seorang lokal terkait apa yang saat ini ia sembunyikan. It's very hard to interpret. She speaks one of the minor languages. Sansi, I think. Why didn't you tell us about her? I didn't think it was of any real importance. Is there anything else that you have failed to mention to me? No, sir. I'm very sorry. Karena Janet sudah terlanjur berada di sana dan tak mungkin untuk disuruh pulang, Victor dengan baik hati memberikannya tugas untuk mengurusi wanita dengan mengambilkannya makanan. Namun karena Janet bukan bagian dari militer, tentu ia tidak tahu di mana biasanya tentara menyembunyikan makanan mereka. There's enough gas and ammo in here to blow us all to hell. Or start a small war. Dengan bantuan salah satu anggota, Janet berhasil mendapatkan apa yang Victor minta. Dan selain memberikan bantuan, si anggota juga menyerahkan salah satu senjatanya untuk Janet sebagai bentuk pertahanan diri. You give him to her. Kembali kepada Jack yang sedang mencari senjata, ia berhasil mengamankan beberapa senjata dan juga sekantong air dari hasil perburuannya, membawanya langsung kepada Richie yang saat ini sangat membutuhkannya. Good for now. Ketika perbaikan mobil hampir selesai, Victor menyuruh Janet untuk memeriksa kondisi tubuh si wanita dan anaknya. Pada bagian punggung, wanita itu mempunyai beberapa luka codak yang menandakan bekas cambukan, sehingga pantas jika wanita itu ingin pergi dengan meminta bantuan Tyler agar membawa dia pergi bersamanya. Alright, well just do what you can. Wait here with him, alright? Of course. Let me try. Tak lama kemudian, Victor CS mendapat kejutan dari beberapa teroris yang menembakinya dari arah bukit. Mendengar ada suara tembakan, Janet langsung turun dan malah memotret orang-orang itu. Victor tentu sangat marah dengan apa yang Janet lakukan, karena selain membuat repot, ia juga membahayakan nyawanya sendiri karena aksi tembak-tembakan ini bukanlah sebuah permainan. Stay put. What are you trying to do? Get yourself killed? You do realize we're sitting on a powder keg here. Tyler dan rekannya bertugas untuk membawa mobil yang jaraknya tidak terlalu dekat dengan mobil milik Tyler. Namun sesampainya di depan pintu mobil, Tyler malah tertembak musuh yang menyebabkan kematiannya. Di mana Janet yang tidak ingin hanya menjadi pajangan saja, memutuskan untuk ikut membantu yang ternyata... Mereka mencoba untuk meledakkan mobil yang masih belum selesai diperbaiki. Janet lantas membawa si wanita untuk segera pindah ke mobil sebelah. Namun karena wanita itu mencela-mencela, Janet memutuskan untuk masuk duluan dan membantu dia naik dari atas. Tetapi... Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, suara teriakan si wanita yang begitu nyaring dan cadar yang sudah terbuka terlihat jelas oleh para teroris yang menembaki dari arah bukit, di mana mereka langsung berhenti menembak dan pergi begitu saja. You okay? We're all set. Kejadian itu tentu membuat Victor merasa penasaran. Ia lantas menyuruh si orang lokal agar menanyakan tentang identitas wanita itu, yang ternyata wanita itu merupakan menantu dari Abdul Azim Aban atau ketua teroris yang saat ini mereka perangi, sehingga pantaslah sudah jika para teroris itu pergi setelah wanita itu mengungkapkan identitasnya. Her name is Jada. She's the daughter-in-law of the Taliban leader, Abdul Azim Abid, a very powerful, very evil man. Well, I think she's telling the truth.
Dengan wanita itu bersamanya, Victor membuat rencana dengan menjadikannya tiket untuk menyelamatkan Jack di zona perang. Tidak sendiri, Victor akan ditemani oleh rekannya yang berambut panjang bernama Rita, panggil saja Samsul. Sedangkan yang lain akan kembali ke markas untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Serious? Look, Abdul's daughter-in-law there. Oh no. She's our ticket to waltz right back into Madabak, extract our boys without even firing a shot. That's insane. Is it? Beralih kepada Jack yang saat ini kembali melihat beberapa teroris di jalanan, ia berpikir untuk mencuri kendaraan mereka agar bisa meloloskan diri dari tempat itu. Dan setelah berada di bawah, Jack menemukan sebuah radio. Kemudian menghubungi markas untuk meminta bantuan mereka agar menjemputnya. Beeline is Overwatch, waiting for extraction. Sesampainya di zona perang, Samsul diturunkan untuk menepar bom di beberapa sudut bangunan, di mana aksinya itu diketahui oleh Jack yang sudah kembali lagi ke atas. Dan setelah selesai menyimpan bom tersebut, Pak Samsul kembali dijemput oleh Victor, di mana kedatangan mereka langsung disambut oleh para teroris berikut dengan ketuanya. Melihat sinyal dari atas, Victor CS merasa aman dan langsung turun dari mobil, di mana Victor sendiri mulai berjalan mendekati Abdul untuk melakukan transaksi pertukaran. Ia berharap transaksi ini bisa berjalan mulus tanpa perlu adanya korban jiwa, karena ia yakin jika cucu dan menantunya juga mengharapkan hal yang sama. Alright, have your men put their weapons on the ground, put their hands behind their head, and we'll get this whole matter all wrapped up. Nobody gets hurt. Entah imbalan apa yang akan Victor dapat, ia menyuruh si menantu untuk segera pergi menghampiri mertuanya. Namun ketika si menantu membuka cadar yang menutup wajahnya, ternyata Jack yang berada di atas diuntungkan dalam peperangan ini. Ia berhasil menghabisi banyak musuh dengan mudah dan membuat mereka kalang kabut, sekaligus memberikan waktu kepada Pak Samsul untuk meledakkan bom yang sejak tadi sudah dipersiapkan. Entah apa yang terjadi, detonator Pak Samsul mendadak tidak berfungsi, membuat baku tembak menjadi lebih lama, sehingga Jack yang tahu di mana saja letak bom yang disimpan Pak Samsul lantas menembaknya dari atas sehingga ledakan itu berhasil mengakhiri baku tembak yang berkepanjangan. Victor mengucapkan terima kasih kepada Janet atas kontribusi besar yang ia berikan, sekaligus meminta maaf karena telah meremehkannya sejak pertama kali mereka bertemu. I just want to say thank you. Sebagai wartawan, Rennet langsung memanfaatkan momen itu dengan memotret seluruh kejadian yang baru saja terjadi. Satu persatu tentara yang ikut juga dipotret, termasuk Victor yang awalnya sempat menolak bahkan menyuruhnya pergi. Dan yang terakhir, Janet memotret Jack yang katanya merupakan sniper terbaik sepanjang masa. Okay. Tamat, ending yang sangat membagongkan.